itu daerah rentan bencana, Pak. Fakta sejarah sudah membuktikan beberapa kali di tahun-tahun 2000, 2004 ya. Itu pergeseran tanah luar biasa. Yang membekonya diduga oknum. Dan warga sudah dipungut itu. Ketika berbicara pungutan, tidak ada pertanggungjawaban, sudah dipastikan itu pungli. Dan indikasinya hari ini sudah masuk ke daerah pungli itu. Terus yang ketiga, Pak. Yang ketiga, bahwasanya hari ini saya berharap ada kejelasan, terutama mohon maaf ya dari PT Condong, karena secara prinsip saya sampaikan kepada warga, saya berbicara hari ini tidak membela rakyat, saya hari ini tidak membela penguasa atau pemerintah, tapi saya hari ini adalah berbicara tentang peraturan yang saya bela itu. Peraturan yang mana? Yang tadi Perpres nomor 62 tahun 2023. Tapi faktanya Perpres ini tidak diindahkan oleh penguasa dan pengusaha itu. Terutama misalkan menyerahkan lahan 20% yang lereng gitu ya Pak. Mohon dikoreksi nanti. Ini kan dalam Perpres nomor 62 itu kan tidak diperbolehkan memberikan lahan yang memang disinyalir atau bahkan rentan bencana. Dan memang harus benar-benar produktif atau lahan yang diberikan kepada masyarakat itu. Itu sudah jelas. Dan saya tidak perlu kiranya menjelaskan pasal demi pasal itu. Mungkin itu saja sebagai prolog, nanti diskusi saja biar lebih luas. Mungkin dari yang lain tambahannya, Pak Hilman, nambahin. Untuk menanggapi ini saya persilakan kepada DPN dulu, Pak, untuk menanggapi. DPN dulu. DPRD Kabupaten Garut, Pak Kabar, Pak Dirut, PT Condong, dan yang pastinya teman-teman dari forum, dari banyak forum saya di Garut. Dari forum warga Dusun 2 Cikajar, Desa Tegal Gede, Kecamatan Pakejeng, Kabupaten Garut. Yang sebenarnya mungkin mukanya tidak terlalu asing lah begitu lah. Baik, apa tadi yang disampaikan, mungkin saya berbicara awalnya sebenarnya teman-teman ini mungkin kita pernah ketemu kan. Jadi pernah audiens di kantor dan kami sudah terima. Kemudian ada permintaan yang kemudian juga dipertemukan dengan pemerintah desa setempat, yaitu Desa Tegal Gede. Kami juga sudah pertemukan di kantor. Kemudian ternyata hari ini ya minta penguatan dari Dewan Bangun. Bagaimana ada di sana. Kemudian yang kedua, ya tadi ada pertanyaan dari Pak Iman. Kemarin juga hadir, dia juga kemarin mempertanyakan ini dan minta ketegasan ya. Saya kira pertanyaan ini juga pernah ditanyakan waktu di kantor waktu itu mengenai yang status TNI. Kalau yang saya tahu ini nanti mungkin akan dibenarkan lagi oleh PT Condong karena memang permohonan pembaruan lagi Condong itu panjangan ya, itu sudah di Kementerian ATR BPN. Dan apakah ini masuk dalam permohonan apa tidak? Kalau tidak, berarti memang ini nggak dimohon. Berarti TNI itu tetap ada. Kan gitu jawaban. Simpel sekali. Nanti bisa diikut. Tapi yang satu bahwa ini tidak dimohonkan dalam hakim. Ya, nanti diaminkan sama, nanti dijelaskan lagi tambahin. Kemudian ada pertanyaan, berapa luas nggak ditentukan luasannya? Iya. Kenapa nggak dicantumkan luasannya? Karena kita tidak pernah ukur. Ya, kan? Pada saat teman-teman mungkin provinsi, karena kewenangan pengukurannya kan di Kanwili. Ya, ada sebagian pusat ya. Pusat kemarin ya. Itu kalau yang nggak diukur dan nggak masuk dalam permohonan, memang nggak kita tampilkan luasan di situ. Jadi kalau misalnya luasannya nggak ada, ya memang tidak ada, karena memang nggak pernah diukur. Ya gitu. Kemudian bagaimana patok-patoknya? Ya namanya TNI kan kita tidak pernah tahu. Ya silakanlah, harusnya masyarakat yang tahu di mana patok-patoknya. Kalau suatu ketika misalnya TNI ini akan dimohonkan hak, ya baru kita akan ukur. Silakan pasang patoknya, baru kita ukur. Kalau yang TNI tadi. Jadi kalau TNI tadi menurut saya simpel bagi saya, ini tidak masuk dalam permohonan lagi luas. Ya.
sudah benar. Bahwa ini dikembalikan kepada fungsinya, silakan. Itu apa namanya, saya juga mendukung itu. Apalagi misalnya daerah resapan air, saya kira kita butuhkan itu. Tapi kalau saya lihat dari peta citra, ini sudah ada rumah-rumah atau tidak? Ada nggak rumah di dalam? Kalau saya lihat citranya ada. Kalau yang Jaham betul ada di Jaham. Yang Bapak tunjukkan ini, ya. Relokasi. Oh, itu relokasi. Bukan. Ini kan yang Bapak maksudkan yang Ya, ini. ya, Benar? ya. Coba di zoom yang bagian bagasi. Itu ada rumah. itu yang relokasi yang 4 hektar itu. Ya, kalau yang TN Bapak masukkan kan yang total keseluruhan. Ya. Di dalamnya berarti ada itu kan. Ya. Nah, itu, ya. Kalau ini nggak masuk dalam. Oke. Kemudian dari Pak Ade juga, ini juga sebenarnya kita sudah 2 kali saya ketemu juga dengan teman-teman ini pada saat di kantor. Jadi kalau penjelasan mengenai ini saya kira tidak terlalu apa ya. Kalau saya simpel sebenarnya saya Pak Ketua. Saya tahu bahwa di Condong ini pernah terjadi COVID katanya dulu. Saya juga kan datang di sini baru 2 tahunan. Dan salah satu yang saya hormat sama PT Condong, dia mau melepaskan 20%. Ya. Ada kok di Garut ini juga yang perpanjangan HGU, nggak ada 20%. Condong mau melepaskan itu. Ada juga, nggak wajib-wajib banget. Ya, kan? Artinya apa? Saya hormatlah sama PT Condong bahwa sudah mau melepaskan 20%. Bahwa kemudian terkait lokasi tersebut, ya ada permintaan dari kepala-kepala desa untuk itu dimintakan masuk dalam program Redis. Jadi 2023 mereka sudah minta itu. Sehingga Yang 36 itu. enggak. Yang mana? Yang 1000 hektar lebih Masih belum. keseluruhan. Ada 9 desa kalau saya nggak salah. Iya. Kemudian saya coba negosiasi ke pusat. Akhirnya saya minta waktu itu targetnya saya minta sampai dengan 7.000 bidang tanah lokasi Redis. 2024 saya ajukan lagi, tapi kemudian akhirnya efisiensi kemarin pertama 7.000 kita dapat. Tahun 2025 ini kita lokasi Redis itu untuk Garut itu dapat 7.000 bidang ya. Ya, ini Pak kasih saya, kasih 3 yang menang Redis dan ada kasih 1 pengukuran. Tapi karena efisiensi akhirnya turun tinggal 1.000 bidang lebih. Kemudian naik lagi menjadi tinggal 2.000 bidang lebih. Ya kita fokus yang Redis ini memang yang SHGU ditambah dengan yang S kawasan hutan. Tapi yang S kawasan hutan hari ini belum ada SK biru. Sehingga sudahlah kita menunggu itu kita sampai kapan. Bawakan ini gratis loh mereka. Kecuali ada yang bermain-main, misalnya anggota saya yang minta duit ya, untuk kegiatan Redis ini. Ya tolong sampaikan saya. Tapi kalau kami tidak ada main-main di situ, semata-mata untuk bagaimana melegakan masyarakat, seperti bagaimana juga saya memberikan kita program PTSR yang kemarin 2023 dan 2024 menurut saya luar biasa bagus di Garut. Saya berharap Redis yang di Condong ini juga, Condong ini bisa terlaksana yang baik. Saya sebenarnya di sini ada dari desa nggak ada ya? Desa nggak ada ya? Desa. Ya, saya juga mintalah sama teman-teman ini supaya jangan ada riak-riak di sana. Karena kita mau ada kegiatan ini tahu. Kalau ada riak-riak, nanti kan kami juga nanti susah nanti gitu kan? Boleh saya menjawab. Mungkin sebentar lah. Nanti kalau dari Bapak sebenarnya kan hanya simpel sebenarnya Pak. Kalau Bapak kan pertanyaan tadi mengenai TN, saya sudah jawab, ya kan? Sudah saya jawab. Di lapangan seperti apa nanti boleh sebentar. Mau saya kalau mengenai TN ini, kalau hanya ini pertanyaan hari ini kan terlalu simpel, makanya ada pertanyaan lanjutan yang lain. Karena kalau ini pertanyaannya bisa dijawab juga nanti dengan pedagog ini nggak dimohon kok, nanti selesai. Nggak dimohon AGU. Dan kami juga BPN tidak pernah juga mengeluarkan peta bidang di sini, nggak pernah mengeluarkan hasil pengukuran di TN ini, gitu kan?
Bahwa lokasinya di lapangan itu di mana? Ya, kita tidak perlu ukuran. Bagaimana kita mau tahu itu? Ya kan? Di mana batasnya TN itu agak apa namanya ya? Harusnya masyarakat jadi lebih tahu dong. 9,9% kalau bicara tanah, status tanah adalah tanah negara. 99,9% adalah statusnya tanah negara. Di sana hampir tidak ada tanah milik adat. Tapi pada saat saya masuk ke sini, di sini ternyata 90,sekian% itu adalah tanah milik adat. Kebalik gitu, kebalik ya. Jadi saya harus banyak belajar juga tentang itu. Dan yang kami pahami kalau di sana bicara tentang tanah negara, ya itu adalah penguasaan. Boleh nggak kita terbitkan sertifikat atas tanah negara? Di sana boleh. Apakah di sini tidak boleh? Menurut saya boleh. Aturannya dimungkinkan. Cuma siapa yang memberikan dokumen kepemilikan atas tanah negara itu? Siapa yang berani? Kan kalau kita di BPN kan pelayanan. Selama ada dokumennya, kita proses. Nanti kita teliti. Boleh nggak teliti? Boleh. Apalagi ya harus minimal penguasanya di atas 20 tahun kepemilikan. Jadi kalau TNI ini tidak punya dokumen apa-apa boleh. Tapi boleh nggak dia mengurus sertifikat? Boleh. Syaratnya minimal dia menguasai minimal 20 tahun. Nah, tapi kalau di sini kan karena sudah turun-temurun, udah bertahun-tahun, puluhan tahun, mungkin tidak berani orang mengeluarkan dokumen terhadap tanah TNI. Ya. Tapi kalau seandainya berani, pemerintah misalnya berani, kami pelayanan tidak ada alasan untuk menghalangi. Kita pelayanan. Terus bagaimana TNI? Ya silakan. Tadi kalau memang ini misalnya di desa ini sudah menjadi turun temurun, itu sudah satu desa orang sudah tahu, ya saran saya silakan kalau memang mau diatur itu TNI, silakan desa. Apakah diperdeskan? Diaturkan misalnya dalam bentuk perdes misalnya, jadikan aset sekalian misalnya. Atau tidak misalnya ya udah mungkin kapal pemerintah bisa kalau memang itu bukan atau tidak diambil alih oleh pemerintah kabupaten aja menjadi aset kabupaten misalnya. Boleh saja menurut saya. Tapi harus ada ini, harus ada apa ya? Ada hitam di atas putih itu loh. Bukan hanya omong-omong saja kita katanya. Ini tanah negara tapi nggak punya dokumen apapun. Sekarang bagaimana supaya ini menjadi suatu dokumen? Apakah misalnya kita buatkan dalam suatu ketetapan berdes misalnya, atau tadi saya sampaikan tadi, atau mungkin SK Bupati misalnya, kita tetapkan. Oh, inilah menjadi dasar. Kita akan kemana-mana. Oh ini ada ini. Kita mau apain? Penggunanya bagaimana? Ya, kalau penggunaannya saya setuju. Penggunanya itu kalau bisa disesuaikan dengan RW. Apalagi siapa tuh hari ini misalnya Pak Kabak nanti, apalagi kebijakan. Condong tidak pernah mengajukan itu di dalam hal itu. Satu, kedua, kita hanya melepaskan yang milik HDU, yang dari ex HDU. Kalau dia bukan HDU, ya nggak akan diberikan. Jadi intinya gitu, Pak. Jadi kita tidak pernah memutik-mutik soal yang maksud tanah TN. 36 hektar itu. Iya, tidak pernah menyinggung itu. Yang kita keluarkan adalah yang dikeluarkan untuk 20%. Itu ya memang sebelumnya dikuasai oleh Condong. Gitu. Jadi itu jelas kesan. Oleh karena itu saya pikir ya cukup jelas Condong tidak memasukkan itu di dalam 20%. Kalau pengen tahu batasnya di mana, ininya di mana, saya setuju dengan Pak Kepala Kanta. Itu yang harus Bapak untuk. Karena itu perbatasan dengan tanah Condong, ya tentu Bapak Kepala Kanta pas mengukur ke lapangan akan minta wakil Condong datang untuk dilihat. Itu udah sesuatu yang memang begitulah prosedurnya. Dan Condong akan datang menunjukkan batasnya di sini. Karena Condong hanya sekali lagi, Condong sekarang ini fokus yang diajukan, fokus yang sudah diserahkan juga sudah diukur dan semuanya sudah diukur dari pemetaan kantor pusat dari BPN. Jadi bukan dari Kanwil, bukan dari Kantor, langsung dari kementerian mengukur. Dan ini sudah resmi, sudah ditandatangan. Dan itu yang bukan jadi pedoman. Saya kira itu ininya Pak ya. Nggak ada hal lain. Sekali lagi, Condong menyerahkan 20% yang memang asalnya milik Condong dan sudah diukur dan sudah diserahkan, yang itulah yang dari Condong.
Condong tidak pernah menyentuh yang 36, tidak pernah menyerahkan jumlah karena memang bukan haknya Condong. Saya kira itu Pak. Ya, Masyarakat dengan ini ada. Kalau Bapak tidak tahu, kan ini ada perbatasan HGU ya Pak ya? Ini perbatasan HGU. Mestinya ini udah tahu. Makanya saya minta ditunjukin untuk mematok tanah antara HGU yang dilepas sama Condong dengan TN 36. Barangkali seperti itu ya. Sekarang itu dipakai apa Pak yang 36 hektar? Semuanya ini ditanamin jagung oleh masyarakat. Masyarakat. Ya. Gini Pak, mohon maaf ya Pak Ketua Forum. Jadi karena sebetulnya pemerintahan desa juga diundang ke sini, tapi tidak datang. Nanti Komisi 2 aja berkunjung ke sana, ke desa, sama ngecek lapangan. Itu aja. Ya, mohon izin, ini Pak Ketua. Jadi kan di sini ada sebuah data melalui PowerPoint yang ditandatangani oleh Pak Dirut Condong pada 29 Maret 2023. Di sini ada nama-nama desa dan juga luasan HGU. Nah, saya fokus di Tegal Gede nih. Di sini luas areal HGU Tegal Gede itu 896 hektar, 12 are. Kemitraan yang wajib dikeluarkan itu 179 hektar, 22 are. Nah, hari ini yang jadi pertanyaan kami juga ini TN 36 itu masuk areal HGU atau tidak? Karena ketika berbicara pelepasan yang 20% itu sebagaimana yang diarsir yang diwarna hijau. Tapi kan ini berbicara luasan HGU. Apakah TN 36 itu masuk HGU atau tidak? Itu. Terus saya mohon izin Pak. Saya bisa menghadirkan data-data perihal, saya punya data-data tentang peta yang lama. Termasuk sekelumit problem atau permasalahan berbicara tentang pasir bawang, daluan, daya luhur yang hari ini ditanam di gadang-gadang sebagai desa wisata. Sebetulnya ini Pak, ini yang harus diselesaikan dijembatani oleh DPRD Garut ini. Salah satunya itu tentang relokasi penggarap dawan. Jadi warga itu tidak menempati yang direlokasi, justru yang direlokasi itu diduga telah disertifikatkan oleh oknum-oknum tertentu. Masyarakat tetap menggarap di dawan. Ini kan belum clear ini permasalahan itu. Banyak permasalahan yang berhubungan di Tegal Gede, irisannya itu dengan PT Condong ya Pak, mohon maaf nih. Jadi saya hanya ingin berbicara tentang aturan saja.